Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Khairul Majid, NIM 185231046, Alpiana Isra Rahmawati, NIM 185231222, Gama Hari Fikrianto, NIM 185231227, Musfirahwati, NIM 185231236, Miranda Khairunisa Khatrunada, NIM 185231246, akan menyampaikan literasi akad musyarakah mutanakisah. Pengertian musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka, yusriku, syarkan, syarikan, syirkatan, syirkah, yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok atau kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara mutanakisah berasal dari kata yatanakisu, tankisatanakisan, mutanakisun, yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah mutanakisah, diminishing partnership, adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, karakteristik pembiayaan musyarakah mutanakisah. Yang pertama, modal usaha dari pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan nasabah harus dinyatakan dalam bentuk hisa. Terdapat modal usaha tersebut dilakukan tajzi'atul hisa, yaitu modal usaha dicatat sebagai hisa atau portein yang terjadi menjadi unit-unit hisa. Misalnya, modal usaha syariah dari bank sebesar 80 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah. Modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah. Apabila setiap unit hisa disepakati bernilai 1 juta rupiah, maka modal usaha syirkah adalah 100 unit hisa. Yang kedua, modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk hisa tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Sesuai dengan contoh pada nomor 1, maka modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah atau 100 unit hisa. Yang ketiga, adanya wa'd atau janji. Bank syariah atau lembaga keuangan syariah berjanji untuk mengalihkan seluruh hisanya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap. Dan yang terakhir, adanya pengalihan unit hisa setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hisa secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hisa bank syariah atau lembaga keuangan syariah secara komersial atau naklul hisa bil iwad. Sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hisa tersebut dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, rukun musyarakah mutanakisah. Ada 5 rukun musyarakah mutanakisah. Yang pertama, sigat atau lafadz akad, yaitu seseorang dalam membuat perjanjian perseroan atau syirkah pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Yang kedua, syarik, yaitu mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah atau musyarakah. Yang ketiga, hisa, yaitu porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Yang keempat, musya, yaitu porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah atau milik bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Dan yang kelima, pokok pekerjaan, yaitu setiap perserikatan harus memiliki tujuan atau kerangka kerja atau homework
yang jelas serta dibenarkan menurut syariah. Ketentuan akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama, akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai atau jual beli. Yang kedua, dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, kemudian memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, kemudian menanggung kerugian sesuai porsi modal. Yang ketiga, dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama atau salah satu syarik wajib berjanji untuk menjual seluruh hisahnya secara bertahap dan pihak kedua atau syarik yang lain wajib membelinya. Yang keempat, jual beli dilaksanakan sesuai kesepakatan. Kemudian yang kelima, setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisah LKS sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Selanjutnya, ketentuan khusus musyarakah mutanakisah. Yang pertama, aset musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Yang kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Yang keempat, kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah syarik yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik harus jelas dan disepakati dalam akad. Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Ketentuan hukum musyarakah mutanakisah. Fatwa DSN juga disebutkan bahwa hukum musyarakah mutanakisah adalah boleh. Sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah mutanakisah pada saat ini dapat disandarkan pada akad musyarakah atau kemitraan dan ijarah atau sewa. Karena di dalam akad musyarakah mutanakisah terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah. Dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI nomor 4/2008 tentang pembiayaan musyarakah yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban. Di antaranya adalah memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Syarat pembiayaan musyarakah mutanakisah. 1. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerja sama. 2. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. 3. Dalam pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad tersebut. 4. Akad musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. 5. Apabila akad musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. 6. Keuntungan yang diperoleh oleh ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai
kesepakatan para syarik. 7. Kadar atau ukuran atau bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah syarik atau LKS yang berkurang akibat pembiayaan oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. 8. Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Implementasi musyarakah mutanakisah. Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang atau benda, di mana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya, nasabah akan membayar atau mengangsur sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah, hingga angsuran berakhir menjadi kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambil alihan porsi kepemilikan bank syariah, sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan atau fee bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah. Kemudian skema musyarakah mutanakisah. Bisa kita lihat skemanya yang ada di slide ke-13, yaitu musyarakah mutanakisah atau disingkat MMQ untuk KPR dan KKB. Poin yang pertama, bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad MMQ dalam jangka waktu 3 tahun berupa KPR IB atau KKB IB. Sebagaimana yang disepakati para pihak dengan total modal kemitraan MMQ senilai misalnya 500 juta rupiah, di mana porsi bank sebesar 72% senilai 360 juta rupiah dan porsi nasabah sebesar 28% senilai 140 juta rupiah dengan nisbah pembagian keuntungan 60/40. Yang kedua, bank menyalurkan dana senilai porsi modalnya dan nasabah menyetorkan dana senilai porsi modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian aset MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk disewakan atau ijarah. Kemudian yang keempat, penyewaan aset atau aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama yang dapat disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa atau mu'jir dengan membayar sewa atau ujroh yang hasilnya dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Yang kelima, pembayaran uang sewa atau ujroh oleh nasabah selaku konsumen penyewa atau mustajir kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama bank dan nasabah MMQ selaku pemberi sewa atau mu'jir sebesar misalnya 10 juta rupiah per bulan. Yang keenam, pembagian hasil usaha penyewaan rumah atau mobil berupa pendapatan 10 juta rupiah per bulan antara bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil. Bank mendapatkan bagi hasil sebesar 6 juta rupiah dan nasabah mendapat bagi hasil sebesar 4 juta rupiah.
Yang ketujuh, pembayaran bagi hasil yang wajib disetorkan nasabah kepada bank sebesar 6 juta rupiah per bulan dan pendapatan bagi hasil nasabah selaku nasabah mitra MMQ sebagai salah satu bagian sumber pembayaran angsuran yang harus dibayarkan untuk pengambil alihan porsi modal atau hissah bank oleh nasabah. Yang kedelapan, di samping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulan juga membayar angsuran pokok sebesar 10 juta rupiah untuk pengambil alihan porsi modal atau hissah bank sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ di mana seluruh aset MMQ menjadi milik penuh nasabah. Yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan musyarakah mutanaqishah. Yang pertama, dari segi keunggulan ada 5 poin. Yang pertama, bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset bersama, maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga aset-aset tersebut. Yang kedua, adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. Yang ketiga, kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Yang keempat, dapat meminimalisir risiko finansial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar dan perbankan konvensional. Yang kelima, tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional dan atau fluktuasi harga terjadinya inflasi. Yang kedua, kelemahan ada 3 poin. Yang pertama yaitu risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. Yang kedua, berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad. Yang ketiga, cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberatkan bagi nasabah dan menjadi ringan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.